Assalamualaikum, jumpa lagi di Istiqomah Channel Belajar Matematika ala Isti. Pada video kali ini kita akan membahas ukuran letak data atau ukuran penyebaran data tentang desil data berkelompok. Jadi, apa sih itu desil? Desil yaitu sekumpulan data yang berurutan dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Nah, nanti didapatkan 10 pembagi yang dinamakan desil, yaitu desil 1 atau D1, desil 2 atau D2 sampai nanti desil 9 atau D9. Nah, untuk rumus desil sendiri yaitu jadi DI rumusnya yaitu TB ditambah I per 10 ya, karena di sini desil itu dibagi menjadi 10 bagian kali N terus dikurang FK per FDI dikali P, di mana N adalah banyaknya data, I itu tadi dari 1 sampai 9 ya ini, terus DI desil ke I sesuai nanti pertanyaan, terus TB yaitu tepi bawah kelas desil, rumusnya batas bawah kurang 0,5, terus FK frekuensi kumulatif atau jumlah frekuensi sebelum kelas DI. FDI itu berarti frekuensi kelas DI, P itu adalah panjang kelas. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Misalkan ini ada soal yaitu tabelnya 30 sampai 34, frekuensinya 8 sampai nanti 60 sampai 64, frekuensinya 7. Jumlahnya yaitu jumlah datanya ada 80. Tentukan desil keempat, menentukan kuartil dan median. Yang pertama kita menentukan dulu letak desilnya di mana. Nah, di sini kan pertanyaannya desil keempat, jadi D4. Nah, karena D4 maka di sini I-nya kita ganti dengan 4 per 10 kali N. Jadi 4 per 10 kali tadi banyaknya data atau jumlahnya data kan 80. Jadi 4 per 10 kali 80, coret-coret tinggal 4 kali 8, hasilnya berapa? 32. Berarti desil keempat terletak pada datum ke-32. Nah, berdasarkan tabel tadi kan letak desilnya di mana? Letak desilnya yaitu kan dari 4 per 10 kali 80 kan hasilnya 32 berarti kan 8 tambah 10 18 tambah 13 kan 31, sedangkan dia adalah 32 berarti nambah sini, berarti FME FD4 ya, frekuensi dia letak desilnya kan di sini, berarti frekuensi D4-nya 17. Berarti kan kelas interval kelasnya di sini. Interval kelasnya kan 45 sampai 49. Berarti kan 45 kurang 0,5. Hasilnya adalah 44,5 lah. Terus kalau sudah frekuensi sebelum yang di sini berapa kan, berarti 8 tambah 10 tambah 13 berapa? 31 ya, seperti itu. Oke, kalau panjang kelas kan bisa manual 30 31 32 33 34, ada berapa? 1 2 3 4 5, panjang kelasnya ada 5, atau misalkan biar lebih simpel 39 kurang 34, seperti itu ya caranya. Jadi kita tentukan dulu letaknya di mana, berarti kan karena dia 32 letaknya di sini ya. Kalau sampai sini kan belum nyampe 32 berarti di sini. Terus TB-nya di sini, terus frekuensinya di sini, terus ini sebelum kelas ini adalah kelas sebelumnya. Itu kalau sudah kita masukkan ke dalam rumusnya yaitu D4 ya, karena ditanya desil keempat sama dengan TB plus 4 per 10 N kurang FK frekuensi kumulatif per FD4 atau frekuensi desil keempat dikali P. Tadi berapa TB nya? 44,5. Terus 4 per 10 N nya berapa? 32 dikurang FK. FK itu frekuensi sebelumnya, jumlah frekuensi sebelumnya berapa? 31. Terus frekuensi desil 4 nya berapa? 17. Terus dikali 5. Nah, ini caranya 32 kurang 1 hasilnya 1. 17 tetap kali 5, jadi 1 kali 5 bagi 17 baru ditambahkan 44,5, hasilnya adalah 44,79. Seperti itu ya hasilnya. Nah, jadi seperti itu ya caranya. Jadi hasilnya adalah desil keempat adalah 44,79. Oke, yang selanjutnya yaitu persentil data kelompok.
Untuk persentil data kelompok yaitu sekumpulan data yang berurutan dibagi menjadi 100 bagian yang sama, maka diperoleh 99 pembagi yang dinamakan persentil. Jadi kalau desil dibagi 10, kalau persentil dibagi 100, kalau kuartil dibagi 4, kalau median dibagi 2. Nah, untuk persentilnya yaitu dari P1, P2 sampai nanti P99 ya. Jadi kalau tadi kan desil dibagi 10 sampai D9, berarti kalau persentil dibagi 100 sampai 99. Oke, rumusnya hampir sama ya sebenarnya, dasarnya sama, yaitu PI sama dengan TB plus I per 100 N dikurang FK per FPI dikali P, dimana N itu adalah banyak data, ini maksudnya N kecil ya. Terus I itu dari 1 sampai 99, nanti tergantung pertanyaannya, dia ditanya persentil berapa, terus PI persentil keberapanya, terus TB yaitu tepi bawah. Rumusnya batas bawah dikurang 0,5 FK frekuensi kumulatif sebelum kelas PI atau jumlah frekuensi sebelum kelas PI nya ya. Terus FPI itu maksudnya frekuensi persentil yang ke I, terus P itu panjang kelas, ini maksudnya FPI ya, bukan FDI. Oke, kita untuk lebih jelasnya masuk ke contoh. Misalkan dari 100 siswa, ini tabelnya. Terus dia tabelnya 42 sampai 48, frekuensinya 8 sampai nanti 84 90, frekuensinya 5, jumlahnya berapa? 100. Tentukan persentil ke 60. Jadi jawab caranya sebelum menghitung persentil ke 60 letaknya, berarti kan karena di sini P60 persentil 60 berarti 60 per 100 kali N, berarti 60 per 100 kali N, ini kan tinggal coret-coret tinggal 60. Nah berarti persentil 60 terletak pada datum ke 60. Lah pada datum ke 60 terletak pada kelas keempat, yaitu interval ke 4, datanya dari 63 sampai 69. Nah, berarti di sini di bawahnya kan batas bawahnya 63, berarti 63 kurang 0,5, 62,5. Terus frekuensinya berapa? 25 ya. Jadi di sini kan 63 sampai ini ya. Jadi di sini terus frekuensinya interval keempat ya. Pas interval keempat berarti kan TB-nya 63 kurang 0,5, jadi 62,5. Terus frekuensi P60 nya kan 25. Terus yang sebelumnya yaitu 35 ya. Terus panjang kelasnya jadi dari 42 sampai 48 dihitung berapa, atau bisa juga 55 dikurang 8, 55 kurang 8 berapa? 7. Jadi P nya adalah 7 ya. P itu panjang kelas. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi P60 sama dengan TB 60 per 100 kali N dikurang FK per F P60 kali P. Tadi TB nya ketemu 62,5. Terus yang 60 per 100 kali N berapa? 60. Frekuensi kumulatif sebelum frekuensi persentil ke 60 berapa? 35. Terus frekuensi persentil 60 nya berapa? 25 kali 5 kali 7 ya, ini kali 7. Jadi hasilnya 65 kurang 35, hasilnya 25. 25 per 25 1 kali 7 tambah 62,5, hasilnya adalah 69,5. Jadi persentil ke 60 adalah 69,5. Seperti itu ya caranya. Assalamualaikum.